Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 SD, kembali lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita lanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita membahas di bab 2 ya. Dan ini dia rangkumannya. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Allah berkuasa dan berkehendak atas kematian makhluknya. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah itu mutlak dan pasti akan terjadi. Al-Hayy artinya Allah Maha Menghidupkan. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah memiliki sifat Al-Qayyum, artinya Allah Maha Mandiri dan tidak bergantung kepada makhluknya. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu-satunya. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyerupainya seperti yang ada di dalam syahadat. Ya. Nah, ini dia materi lanjutan bab 2 ya, mengenal kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasul, namun tidak semua Rasul diberi wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan ke dalam satu kitab suci. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita bahas satu-satu ya. Pengertian kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab berasal dari bahasa Arab kitabun, yang artinya buku. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti buku yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dinamakan kitab suci. Kitab Allah berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Kitab Allah berisi petunjuk, baik berupa larangan atau kewajiban. Kitab Allah juga sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kitab Allah harus dibaca, dipahami, dan diamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Kita bahas satu persatu ya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerimanya ketika bermunajat di Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai. Taurat dalam bahasa Ibrani berarti undang-undang, syariat, atau peraturan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaum Yahudi. Kitab ini mengandung 10 ajaran pokok. Apa saja? 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluknya, apalagi dengan sesuatu yang dibuat oleh makhluk seperti patung ya, atau berhala. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan bersaksi dusta atau bohong. 10. Larangan memiliki keinginan menguasai hak orang lain. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Zabur berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, Zabur berarti lagu, musik, atau pujian. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam
yaitu kaum Bani Israel. Kitab ini mengandung ajaran pokok apa saja? 1. Doa dan zikir. 2. Nasihat, hikmah, dan pedoman perbuatan kebajikan. 3. Ajaran kebenaran. Kitab ini tidak mengandung aturan hukum atau syariat. Nabi Daud alaihissalam dan umatnya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam di kitab Taurat tadi. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf ya, itu salah ya. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini untuk kaum Yahudi untuk menyempurnakan kitab Taurat. Namun dalam perkembangannya kaum Yahudi tetap memegang teguh kitab Taurat dan tidak menerima kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Umat yang mengikuti ajaran kitab ini dinamakan kaum Nasrani atau yang kita kenal dengan umat Kristen. Kitab ini mengandung ajaran pokok apa saja? 1. Hukum agama. 2. Seruan dan ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. 3. Kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran atau yang biasa kita baca setiap hari ya. Kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini menjadi pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Kitab ini diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Berisi 30 juz dan 114 surah, Al-Quran adalah kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya dan kita harus mengimaninya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita juga harus mengimani kitab Allah ya. Kitab ini mengandung ajaran pokok yaitu 1. Tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku manusia. 4. Fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia. 5. Janji kenikmatan bagi yang beriman dan ancaman bagi yang tidak beriman. 6. Kisah-kisah umat terdahulu untuk dijadikan pelajaran oleh umat sekarang ya. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab suci sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Bagi yang mengikuti ajaran ini akan selamat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bagi yang mengabaikan akan mendapatkan celaka. Ajaran yang bisa kita ambil hikmah dari kitab suci yaitu 1. Berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. 3. Berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. 4. Berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Dan 5. Berperilaku terpuji terhadap lingkungan sekitar. Di dalam Islam ada yang namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum itu artinya tali ya. Hablum minallah artinya hubungan kita ya sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Itu dua-duanya harus bagus, jangan sampai berat sebelah. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya alhamdulillah kita berada di akhir materi bab 2. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.
Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.